Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, mari kita cermati tentang kehidupan demokrasi dan oposisi. Lebih tepatnya, oposisi untuk menghidup tumbuhkan demokrasi. Kami bingkai di dalam Sabdene yang ke-16.019. Tema yang kami angkat adalah hikmatokrasi, tak ada oposisi bagian kelima. Namun, tema besar ini kemudian nanti insya Allah kami turunkan dengan judul demokrasi dan oposisi. Sebelum masuk pada data dan analisis Sabdena, mari kita sejenak merenungkan, memikirkan dengan seksama, berbekal hikmah dari Tuhan Allah yang Maha Esa, terutama bagi yang muslim kita mencermatinya di dalam surah ke-6 Al-An'am ayat 116. Dan saudara-saudara kami bisa membuka Alkitab, Tipitaka, Bhagavad Gita, dan yang lainnya. Ya, karena kami mengetahui jika di dalam Alkitab itu ada 222 kata hikmah atau hikmat. Kemudian kami mencoba mensaripatikan dan memampatkan dalam bentuk sabdana. Saya beri judul hikmat 1 sampai 33. Lagunya juga sudah kami rilis, hikmat pertama yang diaransemen oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya, dan juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya, di UM atau Universitas Negeri Malang. Namun baiklah, kita kembali lagi pada tema hikmatokrasi, tak ada oposisi. Kita cermati surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jika kita kontraskan dengan surah kedua, Al-Baqarah ayat 269, masing-masing manusia diberikan hikmah oleh Allah. Jadi selain Nabi dan Rasul, itu masing-masing manusia diberikan hikmah. Hikmah tertinggi setelah Nabi dan Rasul adalah para ulama. Kalau di dalam Islam dikenal dengan mujtahid mutlak, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, ya, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang masyhur sebagai mujtahid mutlak. Nah, kita mencoba mencermati bahwa mengapa kami menurunkan surah
ke-6 ayat 116. Jika kita mencermati, kebanyakan orang di muka bumi, maka secara ideologis dalam bentuk sistem pemerintahan, kebanyakan negara itu mendasarkan sistem pemerintahannya pada demokrasi. Bahkan Amerika terkenal dengan sebutan polisi dunia, di mana negara yang tidak atau yang dianggap tidak demokratis, maka tidak jarang Amerika melalui kaki tangannya akan mengobok-obok, membuat keresahan di negara tersebut. Dan tidak jarang berakhir dengan invasi militer. Ketika kita berbicara demokrasi, jika kita membaca karya Soekarno di tahun 1930-an, 40-an, maka secara khusus Bung Karno ada tulisan yang mengkritisi revolusi Prancis, di mana revolusi Prancis mengangkat demokrasi sebagai sistem pemerintahannya untuk menggantikan monarki. Namun Bung Karno juga dengan cermat menyampaikan pikirannya bahwa demokrasi tidak lebih dari monarki. Jika monarki, keluarga bangsawan dan konglomerat atau oligarki yang berkuasa, maka di era demokrasi, parlemen dan kapitalisme yang menguasai. Tetap saja, menurut analisis Bung Karno, rakyat jelata tetap terpinggirkan. Memang diakui bahwa di saat monarki, rakyat tidak bisa dipilih memilih untuk berperan di dalam mesin-mesin politik resmi. Namun, euforia demokrasi dengan pilar partai politik jelas sudah bahwa peran rakyat mulai dari jelata sampai yang berpunya di heaven bisa mengaktualisasi diri melalui partai, kemudian mewakili di parlemen-parlemen. Lagi-lagi kesimpulannya bahwa secara ekonomi, baik monarki maupun demokrasi politik, kedua-duanya tidak menguntungkan bagi rakyat kebanyakan atau rakyat jelata. Karena itulah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya menurunkan hikmatokrasi tak ada oposisi itu untuk mencermati sikap perilaku politik demokrasi. Orang-orang yang menamakan dirinya dengan bangga, saya demokrat, saya demokrasi sejati. Kita lihat Sabdana ke-16.019, hikmatokrasi tak ada oposisi. Di dalam negara demokrasi, oposisi memang dipelihara. Oposisi bahkan dijadikan ukuran demokrasi tidaknya negara. Semakin subur oposisi, dianggap paling demokrasi negara. Pemerintah dan partai lebih sibuk berebut massa di tengah pergulatan pemerintah menyuap rakyat jelata demi kebijakan tak bijak membeli kedaulatan
rakyatnya. Ragam kedok bantuan digelontorkan demi selamatnya tahta. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, 28 Juli 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam negara demokrasi, oposisi memang dipelihara. Kita melihat semakin negara banyak partai yang ditumbuh kembangkannya, menganut sistem multipartai, maka oposisi nyaris pasti selalu ada. Di mana pekerjaan oposisi seolah tidak ada, kecuali adalah untuk mencari-cari kesalahan dari pemerintah atau pemegang tahta. Bola demokrasi yang terus bergulir. Dan siapapun yang memegang bola, yang menguasai bola itu, akan dicermati baik untuk menjegal atau untuk meruntuhkan bahkan oleh oposisi. Di zaman kerajaan dan kesultanan tidak ada oposisi. Dengan demikian maka jika kita lihat sekali lagi akar oposisi termasuk di dalamnya besarannya yakni demokrasi tidak pernah kita temukan di dalam peradaban politik, kerajaan dan kesultanan Nusantara. Oposisi bahkan dijadikan ukuran demokratis tidaknya negara. Jadi hiruk pikuk pertentangan antara satu partai dengan yang lainnya, bahkan tidak jarang untuk membuat suasana agar tampak demokratis. Partai-partai yang mendukung kekuasaan pun, bahkan partai yang paling berkuasa di satu negara, turut serta, apalagi di waktu menjelang purna tugasnya seorang pemimpin. Partai yang sedang berkuasa ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga terkesan bagi masyarakat yang kurang memahami ilmu politik, maka akan, wah, kalau dalam terminologi tradisi Nusantara, Jawa khususnya, wah, wih, terakhir, wah, supaya terlihat tampak oleh masyarakat bahwa ada demokratisasi yang sedang berkecamuk. Ada dinamika perilaku politik yang sedang mengemuka. Sehingga menjadi tontonan masyarakat awam. Betapa meskipun satu partai tetapi kritis juga. Wah. Kemudian rakyat akan dibuat, apa terkagum-kagum rakyat itu. Coba betapa adil dan bijaknya, betapa cerdasnya anggota legislatif. Kawannya sendiri yang sedang bertahta dikritisi dengan cara yang seksama. Kagum. Setelah itu, jika nanti kekuasaan dari partai tertentu itu
melenggang, harus meninggalkan arena tampuk kekuasaan. Saatnya nanti masyarakat akan terperangah. Apa bu? Oh, cuman begitu toh. Ini cuman sekedar permainan toh. Dan permainan itu dimulai dari koalisi. Jadi koalisi menjelang pemilihan umum, nanti setelah itu ada oposisi. Semakin subur oposisi dianggap paling demokrasi negara. Jadi tumbuh kembang dari oposisi, dari kritik-kritik kepada pemerintah. Itu orang menganggap yang tidak biasa belajar ilmu politik, wah, itu adalah hebat. Karena kritik pun juga diterima. Pemerintah dan partai lebih sibuk berebut tahta. Kita lihat, setiap demokrasi tidak pernah tidak kecuali pemerintah dan partai politik lebih sibuk berebut massa, terutama menjelang pemilihan umum tiba. Yang tadinya tidak rajin ke tempat ibadah menjadi rajin. Syukur, ya, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang tadinya tidak pernah beranjang sana, jagongan ngopi, menjadi rajin silaturahim, rajin ngopi. Dan sekarang sungguh enak dengan generasi Android, maka ditebar sana sini melalui ragam sosial media. Lagi-lagi, rakyat yang tidak dididik dengan politik dalam makna dididik bijaksana menggunakan kewajiban dan haknya sebagai warga negara berdasar Pancasila, maka rakyat dibuat terkagum-kagum. Dan ini bukan sekedar omongan, tetapi kami memang wawancara secara mendalam dari kampung-kampung di desa sampai dengan kampung-kampung di kota. Bahkan tidak jarang kami juga dialog mendalam, in-depth interview dengan sejumlah tokoh-tokoh akademik atau akademisi. Di tengah pergulatan pemerintah menyuap rakyat jelata. Jadi jika oposisi ingin merebut simpati, jika yang berkuasa ingin tetap bertahan tahta, maka menyuap rakyat jelata itu menjadi niscaya. Karena dengan cara menyuap rakyat jelata, bagi yang bertahta jika masih memungkinkan, akan mengulang tahta itu lagi. Atau setidaknya akan meneruskan tahta itu lewat orang-orang yang dipercaya. Demokrasi dengan oligarki memang selalu kait berkelindan. Sejak zaman adanya demokrasi, apalagi dengan berpilar partai politik di abad 14. Mulai dari daratan Eropa sampai menyeruak ke seluruh dunia. Demi kebijakan yang tak bijak, membeli kedaulatan rakyatnya. Bukan isapan jempol, dan tidak perlu kita meneliti harus dalam-dalam. Sudah banyak berseliweran, setidaknya 3 bulan sampai 6 bulan yang lalu. Tepatnya mulai awal tahun 2023. Sudah banyak merek-merek beras yang tidak lazim. Dan anehnya,
Pihak yang berwenang dalam hal ini, Kementerian Perdagangan, tidak pernah mengingatkan, apalagi sekedar Bawaslu, maaf, kami mengatakan sekedar, karena memang Bawaslu itu cuma sekedar. Tidak pernah ada tindakan. Ada beras berlabel gambar cawapres tertentu, berlabel ada kopi, berlabel caleg tertentu, dan seterusnya. Tidak pernah diingatkan dan tidak pernah ditindak. Jika sebelum pemilihan umum saja, bahkan sebelum kampanye saja sudah demikian keadaannya, Bawaslu tidak berfungsi, Dinas Perindustrian Perdagangan tidak berfungsi, asas pemilu jujur, adil, hanya isapan jempol belaka. Kami bukan praktisi, ya, tetapi mencoba untuk memberikan sumbangan pada sosialisasi politik masyarakat bangsa kita. Ragam kedok bantuan digelontorkan demi selamatnya tahta. Tahta di sini jangan hanya pada eksekutif saja, tidak, tapi termasuk tahta legislatif. Bahkan tahta ketua sepak bola, ketua bulu tangkis, ketua catur, dan sebagainya. Singgasana apapun bagi orang yang bersahwat kekuasaan, begitu dipegang maka sangat ingin dipertahankan. Jika harus melepas, maka melepasnya pada orang yang sejalan dengan pikirannya. Inilah tidak sekedar kekeliruan, tapi kesalahan dalam memandang visi dan misi politik kebangsaan kita. Selalu kami mengingatkan bahwa visi bangsa Indonesia, siapapun pemimpinnya, dan di level kepemimpinan apapun, bahkan termasuk pemimpin informal sekalipun, niscaya mengenyahkan visinya, meluluh lantakkan segenap bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah visi. Jadi visi tidak perlu panjang lebar dan tidak perlu dicari-cari. Apa visi pemimpin cawapres yang akan datang? Ini adalah bentuk absurditas, bentuk kepongahan, bentuk kesombongan sekaligus kebodohan. Siapapun calon presiden dan siapapun calon pimpinan legislatif, bahkan pimpinan MPR, ya visinya itu tunggal. Misinya sekali lagi di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jika visi ada di alinea pertama, maka misi di alinea keempat. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai seterusnya. Calon-calon pemimpin yang dibutuhkan adalah rencana strategis, rencana dan program. Karena itulah betapa indahnya jika kita tidak menganut demokrasi dengan oposisinya, tetapi kita menganut sistem yang diberikan frame oleh Pancasila, yakni hikmatokrasi. Kami ambil sekali lagi dari sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semua rakyat, dan rakyat itu adalah mulai dari rakyat jelata sampai rakyat yang paling tinggi diberikan amanah untuk bertahta.
Mereka semua adalah rakyat. Dan setiap rakyat Indonesia harus berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sumber hikmat itu ada di dalam Al-Quran. Sumber hikmat itu ada di dalam Alkitab. Sumber hikmat itu ada di dalam Tipitaka. Sumber hikmat itu ada di dalam Sisu. Sumber hikmat itu ada di dalam Bhagavad Gita. Sumber hikmat itu ada di dalam Samaweda, Dhammapada. Sumber hikmat itu ada di dalam Sabtodarmo, di dalam Subud dan yang lainnya. Ada sumber-sumber hikmat. Dan kita ketika berbangsa dan bernegara, hikmat tertinggi adalah dasar negara, ideologi, bangsa, Pancasila. Terima kasih. Semoga menginspirasi Indonesia ke depan semakin berperadaban, sentosa, bahagia, jiwa, dan raganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama telah ditulis pada lauhul mahfuz.